Perusahaan ingin dianggap sebagai inovator dan menjadi pemimpin di bidangnya. Ini semua adalah keinginan perusahaan dan dalam sistem perusahaan dirumuskan sebagai tujuan perusahaan. Kalau perusahaan menginginkan berbagai hal sebagaimana dirumuskan dalam tujuan perusahaan, berarti posisi perusahaan pada saat ini belum mencapai hal dimaksud. Artinya lagi bahwa ada gap antara keadaan sekarang dengan apa yang ingin dicapai. Gap ini kita namakan sebagai kebutuhan perusahaan. Karakteristik konsumen. Konsumen memiliki tujuan pribadi yang ingin diraihnya. Tujuan pribadi ini dapat berupa tujuan bersifat mendasar seperti kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kalau kebutuhan ini belum bisa dipenuhi, berarti ada gap antara keadaan atau posisi sekarang dengan apa yang ingin diraihnya. Artinya sama dengan perusahaan, konsumen juga dimiliki kebutuhan pribadi yang ingin diraih. Dan ini kita katakan sebagai tujuan konsumen. Beda dengan tujuan perusahaan yang biasanya dirumuskan dengan jelas, maka tujuan konsumen biasanya hanya dirasakan berdasarkan insting atau naluri saja. Di bawah ini bisa kita lebih dalami lagi mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia yang didasarkan pada teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori kebutuhan Abraham Maslow, contoh fisiologis. 1. 2. Keamanan dan keselamatan. 3. Kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan penghargaan. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Sarana yang memberi jalan bagi masing-masing sistem atau perusahaan dan konsumen untuk mencapai tujuan adalah keseluruhan penawaran produk. Keseluruhan penawaran produk merupakan seperangkat kepuasan yang ditawarkan perusahaan kepada calon konsumen. Konsumen membeli suatu produk bukan karena hanya dia menyukainya, tetapi karena arti produk itu bagi dirinya dan fungsi produk itu baik secara instrumental maupun psikologis. Dengan demikian, peran komunikasi pemasaran adalah memberikan arti keseluruhan penawaran produk kepada konsumen sehingga konsumen bisa memenuhi maksudnya sekaligus perusahaan bisa mencapai tujuannya. Demikian presentasi ujian akhir semester dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Permana dengan NIM 2037500 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen akan mempresentasikan ujian akhir semester Manajemen Pemasaran yang didoseni oleh Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Saya akan lanjutkan di sini tentang bab 12, yaitu tentang penetapan saluran pemasaran dan mengelola rantai pemasok. Peran saluran pemasaran. Saluran distribusi memberikan nilai tambahan kepada perusahaan dalam hal 1. Perantara membutuhkan kontak waktu yang lebih sedikit dalam menggerakkan produk ke pembeli akhir. 2. Perantara membantu kesesuaian produk dengan kebutuhan pelanggan. 3. Perantara menghubungkan kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan produk dari konsumen yang akan menggunakannya. Alasan perantara pemasaran digunakan. 1. Penggunaan perantara merupakan hasil dari efisiensi yang lebih besar dalam menyediakan produk ke pasar perantara. 2. Dari sudut pandang sistem ekonomi, perantara pemasaran mengubah pengelompokan produk dari yang dibuat oleh produsen menjadi pengelompokan yang diinginkan konsumen. Dalam saluran distribusi, perantara membeli banyak barang dalam jumlah besar dari sejumlah produsen dan kemudian memecah-mecahkan dalam jumlah kecil dan lebih beraneka macam sesuai dengan keinginan konsumen. Fungsi saluran distribusi. 1. Informasi. Mengumpulkan, mendistribusikan riset pemasaran serta informasi intelijen mengenai pelaksanaan dan kekuatan yang dibutuhkan dalam lingkungan pemasaran untuk merencanakan dan membantu pertukaran. 2. Promosi. Mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif mengenai suatu penawaran. 3. Kontak. Menemukan dan berkomunikasi dengan calon pembeli. 4. Penyesuaian. Membentuk dan menyesuaikan tawaran dengan kebutuhan pembeli, termasuk aktivitas seperti pembuatan, pemilihan, perakitan, dan pengemasan. 5. Negosiasi. 6. Distribusi fisik. 7. Pembiayaan. Saluran distribusi produk konsumen. Saluran 1 disebut saluran pemasaran langsung, tidak mempunyai tingkat perantara. Saluran ini terdiri dari perusahaan yang menjual langsung kepada konsumen. Saluran 2 terdiri dari satu tingkat perantara dalam pasar konsumen. Tingkat ini biasanya adalah pedagang pengecer. Saluran 3 terdiri dari 2 tingkat perantara, 1 pedagang besar dan 1 pedagang eceran. Saluran 4 terdiri dari 3 tingkat perantara. Berbagai aliran kegiatan saluran distribusi. 1. Aliran fisik. 2. Aliran kepemilikan.
3. Aliran pembayaran. Dan keempat, aliran informasi. Yang kelima adalah aliran promosi. Saluran distribusi adalah perusahaan yang juga mempunyai tujuan sendiri yang dapat menimbulkan konflik dengan perusahaan. Yang pertama adalah konflik horizontal, yaitu adalah terjadi di antara perusahaan pada tingkat saluran yang sama. Yang kedua adalah konflik vertikal atau mengacu kepada konflik antara tingkat yang berbeda dari saluran yang sama. Vertical Marketing System atau VMS, yaitu adalah suatu saluran distribusi di mana produsen, pedagang besar, dan pengecer bertindak dalam satu kesatuan. Corporate VMS, sistem korporasi vertikal yang menghubungkan masing-masing tahapan produksi dan distribusi di bawah kepemilikan tunggal. Kepemimpinan saluran berada di bawah satu kepemimpinan. Kontraktual VMS, satu sistem di mana masing-masing distributor independen pada masing-masing tingkatan produksi dan distribusi yang berbeda bekerja sama melalui kontrak untuk memperoleh dampak penjualan atau ekonomi yang tepat mereka capai sendiri. Administered VMS, kontrak kerjasama diatur bukan berdasarkan kepemilikan yang akan tetapi berdasarkan ukuran dan kekuatan salah satu distribusi. Sistem pemasaran horizontal, sistem pemasaran ini terjadi karena satu atau lebih penyalur pada tingkatan yang sama bergabung mengikuti kesempatan pasar yang tersedia. Kedua, dengan bekerja sama para distribusi dapat mengkombinasikan keuangan, produksi, dan sumber daya pemasaran sehingga dapat lebih besar dari perusahaan itu sendiri. Keputusan rancangan saluran. Langkah 1, menganalisis kebutuhan konsumen. Langkah 2, menentukan sasaran saluran. Langkah 3, identifikasi alternatif utama. Tipe perantara, jumlah perantara. 1. Intensive distribution. 2. Exclusive distribution. 3. Selective distribution. Tanggung jawab anggota saluran. Langkah 4, mengevaluasi langkah utama. Pemasaran logistik dan pengelolaan rantai pemasok. Pemasaran logistik ataupun distribusi logistik mempunyai tugas perencanaan, mengimplementasikan, serta pengendalian arus material, barang jadi, dan informasi yang berkaitan secara fisik dan tempat asalnya ke tempat konsumen untuk memenuhi permintaan pelanggan agar menghasilkan laba. Tugas manajer logistik adalah mengkoordinasikan aktivitas pemasok, agen pembelian, pemasar, pembelian, perencanaan produksi, pesanan, pengolahan, persediaan, pergudangan, dan perencanaan transportasi. Sasaran manajemen logistik harus dilihat dari sistem konsumen menyampaikan produk tepat waktu ke tangan konsumen dengan biaya yang paling rendah. Fungsi utama logistik: 1. Transportasi. 2. Mengelola persediaan. 3. Fungsi utama logistik adalah sebagai berikut. Pergudangan. Bab 13. Perilaku konsumen dan strategi produk. 1. Afeksi dan kognisi produk, meliputi produk dan bagaimana konsumen merasakan, menerjemahkan, dan mengintegrasikan semua informasi yang berkaitan dengannya. Semuanya berkaitan dengan kepuasan dan tidak kepuasan. Kepuasan, tingkat kepuasan ini adalah ukuran utama bagi konsumen dalam menggunakan produk, sehingga mereka akan cenderung terus membeli dan menggunakan serta memberi orang lain pengalamannya. Pendekatan Olivier tentang kepuasan, bahwa pendekatan tersebut mengintegrasikan konsep kepuasan dengan sikap keinginan membeli konsumen. Keinginan pra-pembelian adalah sebuah fungsi dari sikap pra-pembelian yang mana pada gilirannya adalah sebuah fungsi dari harapan pra-pembelian. B. Ketidakpuasan. Ketidakpuasan muncul ketika harapan pra-pembelian ternyata tidak cocok secara negatif, yaitu kinerja suatu produk lebih buruk dari kinerja yang diharapkan. 2. Perilaku produk. Dari sudut pandang strategi, salah satu sasaran pemasaran adalah untuk meningkatkan kemungkinan dari frekuensi konsumen melakukan kontak dengan produk, membeli dan menggunakannya, dan melakukan pembelian ulang. Perilaku produk didasarkan pada dua kelas. 1. Kontak produk terjadi pada misalnya melakukan kunjungan melalui contoh yang diberikan. 2. Loyalitas merek. Loyalitas merek dianggap sebagai komitmen internal untuk membeli dan membeli ulang suatu merek tertentu. Loyalitas merek adalah perilaku atau keinginan untuk melakukan dan melakukan pembelian ulang. Loyalitas merek dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah loyalitas merek tak terbagi atau undivided brand loyalty. 2. Yang kedua adalah loyalitas merek berpindah atau brand loyalty switch. 3 adalah loyalitas merek terbagi atau divided brand loyalty. Lingkungan produk adalah rangsangan yang berkaitan dengan produk yang dijalankan
dan dipahami seluruhnya oleh konsumen. Jenis rangsangan produk. Ciri-ciri produk adalah perangsangan utama yang mempengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen. Misalkan ciri produk baju baru yang meliputi warna, material, panjang, lengan, jenis, dan jumlah kancing. B. Identifikasi merek dan label informasi. Identifikasi merek dan informasi label akan memberikan rangsangan tambahan untuk dipertimbangkan oleh konsumen, termasuk di dalamnya berisi tentang instruksi penggunaan kandungan, daftar bahan pembentuk atau bahan baku, peringatan penggunaan, dan pemeliharaan produk. Strategi produk didesain untuk mempengaruhi konsumen baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk mempengaruhi konsumen agar mau mencoba produk. Jangka panjang untuk mengembangkan loyalitas merek dan mendapatkan pangsa pasar yang luas. Karakteristik produk mempengaruhi keberhasilan suatu produk atau merek. Tidak ada pemisahan batas yang absolut, namun sebagian dari dimensi tersebut ada yang terlibat langsung dalam keinginan mencoba sekaligus menciptakan. Loyalitas merek. Beberapa karakteristik produk. A. Kompatibilitas adalah sejauh mana suatu produk konsisten dengan afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen saat ini. 2. B. Kemampuan untuk diuji coba, yaitu adalah menjelaskan sejauh mana suatu produk dapat dicoba dalam jumlah yang terbatas atau dipilih dalam jumlah yang terpilih. C. Kemampuan untuk diteliti atau mengacu sejauh mana produk atau dampak yang dihasilkan produk tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lain. D. Kecepatan adalah seberapa cepat manfaat suatu produk dipahami oleh konsumen. E. Kesederhanaan adalah sejauh mana produk mudah dimengerti dan digunakan konsumen. F. Manfaat relatif adalah sejauh mana suatu produk memiliki keunggulan bersaing dan bertahan atas kelas produk, bentuk produk, dan merek lainnya. G. Simbolisme produk adalah apakah makna suatu produk atau merek bagi konsumen dan bagaimanakah pengalaman ketika membeli dan menggunakannya. H. Strategi pemasaran adalah berperan penting terhadap hasil produk dalam meraih kenirlabaan. Bab 14. Komunikasi pemasaran sebuah pengantar. Arti penting komunikasi dalam pemasaran. Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam pemasaran. Pemasaran hakikatnya adalah komunikasi yang tercipta antara produsen dan dengan konsumen. Di antara produsen dengan konsumen dihubungkan dengan adanya arus informasi. Melalui arus informasi inilah maka kegiatan pemasaran dapat berlangsung. Dengan komunikasi, produsen dapat menawarkan produknya dan mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Melalui informasi penawaran, konsumen dapat memperoleh produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Jadi tanpa komunikasi tidak akan ada kegiatan pemasaran. Pendapat Thomas A. Stout tentang pentingnya komunikasi dalam pemasaran. Marketing effectiveness depends significantly on communication effectiveness. The market in reality is energized or activated through information flows. The way our buyer perceives the market offering of the seller is influenced by amount and kind of information he has about the offering and his reaction to that information. Pelajaran yang bisa diambil, keberhasilan pemasaran sangat bergantung pada keberhasilan komunikasinya. Pasar digerakkan oleh adanya arus informasi. Pembeli tahu akan adanya penawaran. Penjualan dipengaruhi oleh jumlah dan jenis informasi yang diterima lewat penawaran dan tanggapannya terhadap informasi tersebut. Gimana kondisi sekarang? Komunikasi pemasaran menjadi semakin penting untuk memenangkan pasar, karena sekarang ini setiap produk harus bersaing keras di pasar dengan produk-produk dalam kategori sejenis yang secara intrinsik punya fungsi sama. Komunikasi pemasaran diharapkan dapat mengatasi persaingan dan memenangkan pasar dan menciptakan pengaruh pasar atau marketing influence bagi produk yang... Loh, kan sudah ada promosi, kenapa harus pakai komunikasi permasalahan lagi? Jadi, zaman dulu promosi emang dianggap sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Tapi sekarang, karena situasinya lebih kompleks, promosi akhirnya hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha komunikasi pemasaran perusahaan terhadap konsumen. Kalau kita tetap pakai promosi saja, emang kenapa? Menganggap promosi sebagai satu-satunya komunikasi yang berkaitan dengan konsumen akan mengandung resiko, terutama para pengurangan efektivitas keseluruhan program komunikasi pemasaran. Pada banyak kasus, usaha promosi yang dilakukan justru berlawanan dengan pesan yang diterima konsumen dari petunjuk-petunjuk yang terdapat pada tempat, produk, dan harga.
Oleh karena itu, peran harga tempat dan produk harus dipertimbangkan sebagai variabel-variabel komunikasi. Jadi tepatnya, semua variabel bauran pemasaran harus dianggap sebagai bagian dari keseluruhan pesan penawaran yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Setiap tindakan perusahaan harus dianggap sebagai salah satu unsur komunikasi dalam keseluruhan usaha komunikasi perusahaan. Masing-masing harus dilihat bersama dengan variabel-variabel lain dan efek interaktifnya dalam merancang strategi komunikasi pemasaran. Perusahaan dan konsumen sebagai sebuah sistem. Perusahaan dan konsumen merupakan sebuah jalinan sistem yang saling tergantung dan membutuhkan satu sama lainnya. Kebutuhan perusahaan dan konsumen melahirkan karakteristik-karakteristik tertentu yang melekat di antara keduanya. Karakteristik-karakteristik inilah yang membedakan tujuan di antara keduanya, perusahaan dan konsumen, tetapi masing-masing memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Karakteristik perusahaan. Perusahaan ingin selalu berkembang, sekurang-kurangnya adalah bertahan. Perusahaan ingin meningkatkan keuntungan dan memperbesar pangsa pasarnya. Perusahaan ingin meningkatkan reputasinya di antara kompetitornya pada perdagangan dan pada konsumennya.